Yesaya pasal 41. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya, dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Tuhan, yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap Dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain. Dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas. Dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik. Lalu menguatkannya dengan paku-paku, sehingga tidak goyang. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham, yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini, Tuhan, Allahmu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya, aku membuat engkau menjadi papan pengirik, yang tajam dan baru, dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad dan pohon minyak.
Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami, bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus, Allah Israel, yang menciptakannya. Ajukanlah perkaramu, firman Tuhan. Kemukakanlah alasan-alasanmu, firman Raja, Allah Yakub. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Nubuat yang dahulu, beritahukanlah apa artinya, supaya kami memperhatikannya, atau hal-hal yang akan datang, kabarkanlah kepada kami, supaya kami mengetahui kesudahannya. Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Bertindak sajalah, biar secara baik ataupun secara buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Sesungguhnya, kamu ini adalah seperti tidak ada, dan perbuatan-perbuatanmu adalah hampa. Orang yang memilih kamu adalah kejijikan. Aku telah menggerakkan seorang dari utara dan ia telah datang. Dari sebelah matahari terbit aku telah memanggil dia dengan namanya. Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikian dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur. Siapakah yang memberitahukannya dari mulanya, sehingga kami mengetahuinya? Dan dari dahulu, sehingga kami mengatakan, benarlah dia. Sungguh, tidak ada orang yang memberitahukannya, tidak ada orang yang mengabarkannya, tidak ada orang yang mendengar sepatah kata pun daripadamu. Sebagai yang pertama aku memberitahukannya kepada Sion, dan aku memberikan orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Apabila aku melihat berkeliling, maka tidak ada seorang pun, dan di antara semua mereka ini tidak ada yang dapat memberi petunjuk, atau yang dapat memberi jawab kalau aku menanyakan mereka. Sesungguhnya, sekaliannya mereka seperti tidak ada. Perbuatan-perbuatan mereka hampa. Patung-patung tuangan mereka angin dan kesia-siaan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup dan mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari Yesaya 41. Tuhan Yesus memberkati. Perikop pertama mengenai Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Ini berbicara mengenai Koresh II dari Persia. Dia akan menjadi raja pada waktu 1,5 abad atau 150 tahun yang akan datang. Ya. Dia akan menaklukkan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi. Dan ia akan bertanggung jawab untuk membebaskan orang Yahudi yang terbuang kembali ke Yerusalem dan merenovasi Yerusalem. Jadi ini dua buatan yang diilhamkan oleh Roh Tuhan melalui Nabi Yesaya 150 tahun sebelum kejadian. Luar biasa firman Tuhan itu pasti digenapi. Saudara, berarti Tuhan dapat memakai siapapun, bahkan seorang penguasa kafir, untuk menjadi alat di tangan Tuhan, melindungi, memelihara Israel, karena Tuhanlah yang memegang kendali. Tuhanlah pemegang otoritas di atas dunia ini. Amin. Selanjutnya kita melihat di ayat 4 bahwa setiap generasi mempunyai masalahnya sendiri, tetapi rencana Tuhan mencakup seluruh generasi. Tuhan tetap bekerja secara pribadi dalam kehidupan umatnya. Tuhanlah satu-satunya yang dapat mengetahui keadaan 100 tahun yang akan datang, sama seperti Tuhan tahu keadaan 100 tahun yang lalu.
karena Ia adalah Maha Kuasa. Jadi kalau kita cemas akan masa depan, berdoalah sungguh kepada Tuhan, karena Dia tahu, Dia mengerti, dan Dia peduli. Alkitab katakan masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Siapa yang dimaksudkan dengan kita? Adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hidup menjadi pelaku firman dan tekun di dalam doa. Selanjutnya ayat 8-10. Tuhan telah memilih Israel melalui Abraham karena Tuhan menghendakinya, bukan karena Israel patut menerimanya. Sekalipun Tuhan memilih Israel untuk dengan tujuan memberitahukan tentang kuasa kasih Tuhan kepada seluruh dunia, agar seluruh dunia menjadi percaya kepada Tuhan yang benar, tetapi ternyata Israel gagal melaksanakan tugas itu. Maka Tuhan mendidik mereka, mendisiplin mereka, dan mengizinkan mereka dibawa ke pembuangan. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ingatlah amanat agung. Tuhan Yesus berkata, tanggung jawab kita semua untuk menceritakan kepada dunia, memberitakan Injil. Ya, tidak perlu takut, asal kita sungguh-sungguh percaya dan hidup mengasihi Tuhan. Ia beserta kita. Ia Immanuel. Tuhan telah mengadakan suatu hubungan dengan kita. Tuhan berkata, aku ini Allahmu. Ya. Dan Tuhan memberi kita jaminan tentang kekuatan, pertolongan, kemenangannya atas dosa dan maut. Sehingga bagi orang yang sungguh-sungguh hidup percaya dan menaati firman-Nya, bisa teguh tidak goyah walaupun banyak masalah sampai selesai. Haleluya. Lihat ayat 21-24 mengenai Israel dikelilingi oleh banyak bangsa yang mereka menyembah ilah-ilah lain, ya, yang terbuat dari patung, dari emas, dari batu dan kayu. Mereka pikir ilah-ilah itu dapat membantu mereka untuk memberi panen dan kemenangan dalam perang. Ternyata ilah-ilah itu tidak berkuasa karena hanya buatan tangan manusia saja. Tetapi Allah yang benar, Allah yang hidup, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, Dia itu sempurna dan kekal. Ya, sebab itu jangan kita menjadikan uang, karier, keluarga, siapapun, bahkan kekuatan militer untuk menjadi panutan, andalan, sesembahan kita. Kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan selalu bisa diandalkan. Ia selalu bisa dipercaya. Sebab itu, mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena janji penyertaan Tuhan hanya bagi orang yang sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Bukan berarti tidak ada masalah, tetapi segala sesuatu Tuhan izinkan bagi orang yang mengasihi Dia untuk mendatangkan kebaikan bagi kemuliaan namanya.